Mungkin nganu lho malan Pak D Tarsan lho. Ya. Pak D, monggo Pak D. Jenengan mawon yen isi Pak D, yen komentar ini kan pas banyak Nasrani, Buddha ada, terus jenengan ngelawak nggih bareng Pak D, kula kesel pisan. Mengke nek ngaji nek mengke piye Pak D, monggo Pak D. Ngelawan kula saya jane pun pensiun. Umur wis 80 dadi wis enggak apa. 80. 80. Kok kita 6? Kita 6 ta Bu nggih? Saya lahir 24 April 1945. Jadi sudah 80 tahun sama dengan Republik Indonesia. Wah, Kalau pengalaman lawak saya itu sebenarnya karena terpaksa mawon. pripun ceritane? Kula niki bapak kepala desa, anak wong sugih. Sekolah males. Senengane ngeludruk Gus kula niki Gus. Oh, Ngeludruk dadi matur-matur ngaten. Diseneni karo bapak. Kon kudu sekolah supaya pinter kon iki. Seneng mawon. Nanti sampai diusir kula kali bapak saya. Ingat kula. Tumut ludruk. sampai umur berapa? Nah, berapa bulan kemudian diparani. Wis lek karep ngono, aku mek ndonga otok. Aku duwe duit supaya kon sekolah supaya pinter. Saiki dong aku berubah supaya nasibmu apik. Itu yang saya ingat, Gus. Masya Allah. Makanya doa orang tua itu penting. Dan yang penting aja sampai wani karo wong tua. itu bisa bapak itu aja. Kalau ini tadi komentarnya di sini hadir berbagai macam agama, terus keliling derek bener Pak di Tarsan Pak. Keliling. Pripun? Wah, antusias pokoknya semua itu pertama nggih sasarannya kepada Gus Dur. Kepengin salaman kabeh. Bukan dari itu saja. Saya tuh sering kepingin ketemu para kiai terkenal itu hanya kepingin salaman. Salaman aja saya kira itu udah barokah loh saya kira. Wah, istimewa. Mengalir kan apa? Mengalir. Iya, mengalir. Nanti tambah suwi tambah ngeludruk gak kira lakoni kayak ngeten nih. Hanya pengalaman saya dari ludruk sampai Lokaria sampai ke Jermulat. Niku nggih nasibnya rada apik. Jadi saya dari 80 sudah di Jakarta sampai sekarang. Oh sekarang mungkin di Jakarta? Oh dari tahun 80. Keluarga di Jakarta? Semua sama anak. Putra pinten Pak De? Satu perempuan semua Gus. Wow. Iya Bi. Salah betul Bu? Lu kok salah? Lah yo, anak satu perempuan semua. Jadi anak saya perempuan Gus. Perempuan satu. Nggih. Sudah menikah? Oh sudah punya anak. Sekarang lagi sekolah di mana SMP di Jakarta. Ini tadi kok pengen datang ke sini gimana Pak De ceritanya? Ya, saya itu sekali lagi sering memang kata bapak saya, jangan lupa kamu sering berjabat tangan dengan orang yang punya karisma, punya ilmu, supaya alirannya itu supaya mengalir itu aja. Masya Allah. Tidak tahu itu ilmunya bapak apa saya nggak tahu. Tapi jenengan setelah melakukan pesannya bapak itu benar-benar mengalami nggak keberkahannya, merasakan nggak? Saya alami, pokoknya saya kerja keras, saya walaupun sekolah itu pas-pasan, tapi saya tuh selalu banyak membaca buku. Saya buku apa aja saya baca. Sampai sekarang di Jakarta tuh sudah hampir 1 lemari. Tapi kemarin diminta sama yayasan katanya untuk apa? Untuk Perpustakaan? Ya, untuk perpustakaan kayak itu. Pokoknya di perpustakaan itu untuk dibaca-baca gratis itu. Ya itu aja yang saya bisa beramal. Berarti habis ini pulang ke Jakarta lagi? Ya ke Panjen dulu, pulang di rumah ada ke Panjen Gus. Rumah orang tua? Rumah saya Bos. Jadi hasilnya ngetoprak dulu Bos. Dan yang nunggu sekarang siapa di Kepanjen itu? Yang Ya, nunggu? jadi mau saya jual ini pulang sambil ngurus IMB. Alhamdulillah udah selesai. Ya rezekinya waktu itu karena bapak jadi bupati di mana Madiun. Saya juga tahun 96 pernah jadi bupati di Trenggalek Pak. Jadi waktu itu lakonnya ketoprak Ponorogo itu. Wah, ketoprak jadi bupati. Tak jadi tenan kapan? Sadurunge Mas Ipin iki ora enek jenenge Pak Ditarsan ta yo kok. Hasilnya ketoprak umur di RCTI itu Gus. Oh, lakone dadi niku. Ya sering jadi bupati, saya biasanya kan pejabat. Postur begini kan nggak mungkin jadi orang susah gitu. Weh, iya penak bahasane. Iki nek kok nggih kemelet ide kena iki. Tapi ya memang lawak itu memang nggak gampang. Tapi saya juga sering ke pesantren seluruh Jawa waktu saya kerjasama dengan salah satu obat ya. Itu sampai ke Banyuwangi sana. Pertama itu waduh, waktu itu kan orang top itu belum ngomong tuh wah sampai gagal total. Delalah ketemu Gus Dur. Ini cerita Gus Banyoling ini ya, santri-santri ini apa? Arek cilik ngomong, Tarsan apa ngomong dibisi tok sing ngomong ngene tok nek. Berarti begitu rame-rame juga kan ngomong Al-Fatihah. Tarsan Al-Fatihah kabeh melok pun tenang pun. Karo santri penak ngono kok Al-Fatihah ngono langsung nyaut, kok meneng langsung kan. Terus enten hukum aja supaya penonton itu nguyu ya. Karena apa ya? Orang ngasih salam itu kan wajib membalasnya walaupun itu fardu kifayah. Nggih, fardu kifayah. Jadi kalau umpamanya enggak ada sing guyu mesti nggih dosa ngoten lho. Mulane walaupun boten lucu nggih sampean kudu guyu lah.
Ya, itu kata Gus Dur aja. Memang pengalaman saya banyak, saya sering bergaul. Wah, istimewa. 80 tahun tapi ketok muda loh ya. Kok. Oh, kisut bu. Sebut kisut. Tapi biasanya nek lokal-lokal iki 80 ya ketok sopo. 80. Saya April 45. Ada teman saya dari Sri Mulat yang lebih tua, Mas Tesi itu sudah 43, 83. Oh, Mas Tesi lebih di Jakarta? Di Jakarta, masih sehat. Oh, istimewa. Masih sering tampil. Jenengan jarang ke Sri Mulat tampil aki jarang ya jenengan? Masih jarang-jarang ada, Gus, jarang-jarang. Tapi nggak seperti dulu. Memang ya ngelawak itu memang ya susah. Sekarang kalah sama stand up comedy, Gus. Kalau kita keluar Jawa itu kan 5 orang bawa teman 16, tapi stand up comedy paling manajer dikit, dan memang anak-anak stand up comedy secara jujur kita kalah karena beliau itu adalah apa sih itu S1, S2 juga ada anak stand up comedy. Jenengan S2 lah, SMP kelas loro. Oh, SMP kelas loro metu. S2 Pak Fitarsan. Undang. Ya, kalian nekat mau tak? Kedua kali nggih ke sini nggih. Nggih, pengalaman saya mungkin dulu di Indonesia, baru saya ini yang selalu ke daerah-daerah konflik. Saya tahun 80 itu rame-rame Timur-Timur, saya bersama Kopaskat ngibur tentara di sana. Terus kemarin 2009 saya juga seragam Unifil di Libanon, Gus. Oh, baru kemarin. 2009. Itu tergabung Garuda 23J. Berapa hari di sana? Hanya berapa hari, hanya 3 tempat aja di sana, di Libanon Selatan 2 kali, di kedutaannya sekali. Saya sama Marwoto. Masya Allah. Oh, Pak D Marwoto. Oh, sering ketemu nggih. Kayak Mas Denny, Abah Kirun. Nah itu, saya kalau Abah Kirun seringnya ya di Jakarta nggak pernah. Kalau Libanon itu sama Marwoto oleh hadiah. Dia tuh kadang-kadang itu gimana ya? Ditawari, mau rekreasi kemana? Kasih tiket. Ada yang mau ke Paris, sama rekreasi kasih kesempatan. Deket mana ya? Yang ini kalau umroh. Oh, umroh dari Beirut itu hanya 2,5 jam, kalau nggak 2 jam lebih sedikit. Ya apa umroh? Marwoto, toh? Ya apa tidak umroh? Apa timbangannya keliling atau umroh ya? Umroh. Saya sama Marwoto umroh. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu nasib, Gus. Wong saya itu ngaji mboten wong dulur kulonku apa saya itu nyantri semua dari mondok kabeh. Saya itu jarang sholat, terus memang mboten ngaji nggih isone apal iki napa nggih mboten banyak. Tapi yang dilalah munggah kaji dhisik. Munggah dari Haji Tarsan, keren. Cerita-cerita lucu apa yang pernah dialami? Kan mesti Sri Mulat dagelan ini kan kathah toh cerita menarik lucu no. Kalau di Sri Mulat itu waktu zamannya orang nggak tertawa, orang nggak banyol pun tertawa, Gus. Sampai saya itu pernah ingat waktu di Jakarta itu ada wawancara, saya juga mendengarkan saja sama almarhum, sampai lupa saya. Bukan, tokoh drama Rendra sama wartawan sama siapa. Orang nonton Sri Mulat itu kenapa sih? Begitu Gepeng keluar belum ngomong tertawa, balik lagi tertawa lagi. Semuanya kan begitu. Jawabnya Mas Rendra, Pak. Ya orang Jakarta itu orang sibuk mencari kebodohan ya nonton Sri Mulat itu. Terus saya juga menjawab, ya mungkin karena udah tahu di Surabaya kan terkenal dulu. Jadi orang udah tahu itu pelawak itu tertawa sudah. Jadi dia sudah tertawa, belum ngomong pun tertawa itu sampai beberapa kali itu begitu. Kalau sekarang lebih sulit nggih? Sulit. Sekarang harus komunikatif. Saya pernah gagal itu waktu hari ABRI pertama ditangkap tentara. Waktu itu panglimanya Pak Yusuf. Hari ABRI, nggak lucu belas. Nggak enek sing guyu. Iya, karena pertama di lapangan, terus kedua saya kan pengurus Sri Mulat waktu itu. Terima duit itu. Pak Tarsan, lain kali itu harus belajar ngelawak. Harus belajar ngelawak, tidak itu aja. Nyenggol wong wedok, nyenggol anu itu nggak lucu lah di sini. Belajar apa yang situasional, masalah tentaranya ndak pangkat apa dan sebagainya yang artinya supaya komunikatif. Wah itu tuntutan bagi saya. Akhirnya saya belajar ya itu belajar undang-undang TNI itu sudah sampai ngelontok sekarang. Sampai apal pangkat TNI ke bawah sampai atas. Naikkan pangkat apa itu. Sampai akhirnya saya di Kameraria itu dapat kopral kepala itu. Sampai ke Libanonnya ada kopral kepala. Tapi kalau waktu di Timur masih belum. Tapi kopral kepala nggak ada apa-apa, nggak ada bayaran dong. Berarti ya mumet ya jadi pelawak ini. Mumet mikir ngejak guyu apa. Nah, saya memang orangnya serius. Karena ini kena kalimatnya Rendra, kalau salah saya. Saya itu hidup dari sandiwara. Tapi saya tidak bisa hidup bersandiwara. Oke. Itu moto saya. Karena dulu pernah ada yang namanya Mukhtar Lubis kalau nggak salah. Orang Indonesia itu ciri khas pertama itu nomor 1 munafik, percaya dan sebagainya. Saya menentang, saya tidak munafik. Maka apa yang saya sampaikan itu apa adanya. Jadi saya termasuk banyak dibenci sama teman, jujur aja. Karena terlalu apa adanya. Iya, terlalu apa adanya. Saya belah-belahan sama teman salah kayak gini. Mungkin karena pendidikan terbatas, jadi ngomongnya itu apa adanya. Tapi dasarnya ya itu tadi. Saya apa tadi? Hidup dari sandiwara. Saya hidup dari sandiwara. Tapi tidak hidup bersandiwara. Tapi tidak hidup bersandiwara.
Pak D Haji Tarsan. Istimewa. Nasib, kabeh itu nasib. Dunia ini panggung apa ya? Lagu ini siapa tapi? Almarhumah Nike Ardila. Dan istrinya satu. Istri. Kenapa, Bos? Istrinya satu. Loh, taunya gimana maksudnya? Oke, pertanyaan kan artis sih biasanya yuk kudone akeh, kudone dulu. Oh, satu aja nggak habis loh, Gus. Oh, biasanya cobanya kan banyak ya. Di dunia di Jakarta ini kudone banyak nggak toh, Pak D? Aduh, saya kok Waktu muda dulu. nggak pernah dengar ya, Gus, teman-teman itu. Jenengan, kalau untuk jenengan nggak pernah digoda. Siapa? Ujiannya apa kalau di Jakarta di kota besar gitu loh? Ya godaan banyak, Gus, banyak wanita cantik, Gus. Tapi ya kembali lagi ucapan Justinta itu jangan sampai terganggu. Saya jauh, jangan sampai kalau tidak kepepet. Guyon itu, guyon. Asik. Nek kepepet biyen akhirnya ke statusnya kilap. Kalap. Oh, tapi yo bener lho. Ae dhewe kadang kan ngelokne wong iki wah wingi ngene ngelek-ngelek. Pane nek uang apa lah, korupsi. Ya kita nggak suka dengan korupsi, tapi belum tentu ketika kita berada di posisi tersebut ae dhewe ra nglakoni urung karuan. Oh, iya toh? Jenengan nek uang apa yo cewek gonta-ganti ngene. Yo ora dicepaki yo. Nek om cepaki ning ngarep ketek luwih gragas. Lah nggih. Apa nasihat jenengan Pak D? Jenengan luwih pengalaman lah daripada kita-kita ini. Ya. Mainnya sudah jauh, usianya juga sudah luar biasa. Nasihatnya nopo? Yang wajib ya tetap usaha, walaupun semua itu yang menentukan dari sana. Tapi jangan sampai menyerah sampai tujuannya itu tercapai. Kalau udah menyerah di tengah jalan, ya semua itu akhirnya pasti gagal. Siap. Itu aja saya kira. Rezeki sudah pasti kita kok. Walaupun nggak dicari kalau udah waktunya. Tapi kalau udah belum waktunya, waduh, udah soro. Besar. Dan begitu, itu saja saya kira. Yang penting kerja keras, berusaha tetap disertai dengan doa. Itu aja saya kira. Siap. Nggih, semoga kita semua bisa menjalankan lah itulah nasihatnya dengan istimewa. Seneng nggih tapi bisa hadir di sini, Pak D. Seneng bisa hadir di sini, seneng nggih. Di Jenengan pengajian. malam hari ini. Oh enggak, aku kapan tuh kebetulan putranya Gus Dur itu akrab dengan apa kok Gus Dur? Gus Miftah. Saya Iya. pernah diundang waktu itu sekali. Oh pernah. Iya, tapi ngelawak sama Marwoto. Oh, nah ini Koroni ini walaupun Cindo Koroni ini dekat, sering sowan Gus Kausar pernah, Gus Rizal Lirboyo pernah, dekat juga tau kok. Terus Gus Miftah Jogja, terus ke sini Gumblik kiai lho iki lho Koroni iki. Yai Said Adil Sirot. Beliau deket ya, Yai Said. Malah pernah ngopi di rumahmu ya kok ya. Sarapan malah luar biasa. Kalau saya supaya sering salaman sama Kiai itu, waktu saya itu tugas di Kalimantan, kampanye waktu itu, saya tuh kan di Banjarmasin menetap 1 bulan. Saya sering ke almarhum Guru Jaya di Sekumpul itu. Oh, gini. Saya sering- Banjar Guru Jaya almarhum. Martapura. Ini salaman, balik salaman. Sering salaman sama orang, nggak saya aja siapapun, kamu sering salaman. Hatikan dulu supaya anunya mengalir. Makanya saya nyari Gus Idam jauh-jauh tak datangi, siang-siang juga ketemu loh. Itu aja. Saya Siap. banyak kiai yang sering saya datang. Alhamdulillah, semoga tambah terus sehat, Ya, amin, rezekinya amin. lancar, berkah semuanya. Makasih loh Pak D. Ngapunten. Saya juga terima kasih kesempatan bisa ketemu Gus Idam yang kedua kali ini. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah saya bisa ketemu sama umat. Itu tadi mungkin anggapan omongan saya itu hanya canda. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Ya, jangan dipikir itu tadi. Ya. Omongin dagelan kok dipercaya. Oke, pun makasih Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.